Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang diselimuti kabut pagi dan dikelilingi sawah yang subur, hiduplah orang-orang yang ceritanya masih berbisik di sela-sela daun bambu. Desa itu bernama Karanganyar, sebuah tempat di mana tradisi berakar kuat dan kehidupan berjalan mengalir seperti air sungai yang jernih. Di tengah desa terdapat pohon beringin tua yang rindang, menjadi saksi bisu setiap peristiwa yang terjadi dari generasi ke generasi. Di tempat inilah seorang pemuda bernama Jatmiko tinggal dan merawat rumah warisan orang tuanya yang sederhana namun sangat bersih dan terawat setiap hari. Jatmiko adalah pemuda yang dikenal memiliki hati yang sangat tulus. Selalu bekerja keras dari matahari terbit hingga senja menyapa di ufuk barat. Ia menggarap sawah peninggalan ayahnya dengan penuh dedikasi, mengumpulkan hasil panen sedikit demi masa depannya yang ia harapkan membawa kedamaian. Warga desa sering memuji ketekunan Jatmiko, berharap ia akan menikahi gadis perawan yang paling cantik dan kaya dari keluarga terpandang di desa tetangga. Namun, takdir memiliki jalan ceritanya sendiri yang sama sekali tidak pernah bisa ditebak oleh penduduk desa yang gemar membicarakan kehidupan orang lain. Keputusan besar yang diambil oleh Jatmiko sungguh mengejutkan semua orang. Karena ia memilih untuk menikahi Wulandari, seorang janda miskin yang tinggal di pinggiran desa. Wulandari bukanlah wanita yang berasal dari keluarga berada. Ia harus bekerja keras memburu cuci dan mencari kayu bakar untuk menghidupi dua anaknya yang masih kecil. Suaminya yang pertama telah lama meninggal karena penyakit demam yang aneh, meninggalkan Wulandari berjuang sendirian melawan kerasnya kehidupan yang tidak pernah berpihak padanya. Jatmiko, dengan hatinya yang seluas samudera, melihat ketangguhan dan kelembutan dalam diri wanita itu yang membuatnya jatuh cinta. Dua anak Wulandari, Bagas yang masih berusia 7 tahun, dan Ratna yang baru menginjak usia 4 tahun, seringkali dipandang sebelah mata oleh lingkungan. Pakaian mereka yang lusuh dan tubuh yang kurus membuat banyak orang merasa iba, namun lebih banyak lagi yang merasa enggan untuk mendekat. Ketika Jatmiko secara resmi membawa Wulandari beserta kedua anaknya untuk tinggal di rumah warisan orang tuanya di tengah desa Karanganyar, suasana berubah tegang. Kabar pernikahan mereka langsung menyebar seperti api yang melahap ladang kering di musim kemarau, memicu berbagai macam reaksi dari warga desa setempat. Rumah kayu berdinding anyaman bambu milik Jatmiko kini terasa lebih hidup dengan kehadiran suara tawa anak-anak kecil yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Jatmiko menata ulang setiap sudut rumah, memperbaiki atap yang bocor, dan membuatkan tempat tidur kayu yang layak untuk Bagas dan juga Ratna. Ia sangat ingin melindungi keluarga barunya ini dari kerasnya dunia. Bertekad dalam hati untuk membuktikan bahwa pilihannya bukanlah sebuah kesalahan besar. Jatmiko percaya bahwa kasih sayang yang tulus dan kerja keras akan mampu mengubah nasib mereka. Meskipun ia tahu perjalanan ke depan tidaklah mudah. Sayangnya, kebahagiaan sederhana yang sedang dibangun oleh Jatmiko di dalam rumah kayunya sama sekali tidak disambut baik oleh tetangga di sekelilingnya. Seluruh desa terang-terangan menertawakan keputusannya, menganggap Jatmiko telah membuang masa muda dan masa depannya demi seorang wanita yang sudah membawa beban hidup yang berat. Beberapa pemuda desa yang sering berkumpul di gardu ronda malam selalu menjadikannya bahan lelucon, menyindir Jatmiko yang rela menjadi ayah tiri tanpa dibayar. Sungguh sangat disayangkan. Pemuda setampan Jatmiko malah memilih janda beranak dua yang miskin, bisik seorang ibu saat sedang mencuci pakaian di sumur desa. Tawa cemoohan itu semakin keras terdengar setiap kali Jatmiko berjalan melewati pasar desa untuk membeli bahan makanan pokok bagi keluarga kecilnya. Orang-orang saling berbisik dan melirik dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah-olah Jatmiko telah melakukan sebuah kejahatan besar yang tidak bisa diampuni oleh adat desa. Jatmiko memilih untuk terus melangkah sambil menundukkan kepalanya dalam diam. Tidak pernah sekalipun membalas kata-kata tajam yang diarahkan kepadanya dari berbagai penjuru. Ia tahu bahwa menjawab cemoohan mereka hanya akan membuang energi yang seharusnya ia gunakan untuk mencari nafkah dan membahagiakan Wulandari beserta anak-anaknya tercinta. Di dalam rumah,
Wulandari seringkali merasa bersalah setiap kali ia mendengar kabar tentang bagaimana suaminya dijadikan bahan tertawaan oleh seluruh penduduk desa. Ia selalu menyiapkan air hangat dan hidangan sederhana menyambut Jatmiko pulang dari ladang. Berusaha menutupi rasa sedihnya dengan senyuman yang paling manis. Kang Jatmiko, maafkan aku jika keberadaanku dan anak-anak hanya membawa aib bagi nama baikmu di desa ini. Ucap Wulandari dengan suara bergetar menahan tangis. Jatmiko segera menggenggam kedua tangan istrinya yang kasar karena sering bekerja keras. Meyakinkan wanita itu bahwa ia tidak pernah sekalipun menyesali pilihannya. Jangan pernah berkata seperti itu lagi, Wulandari. Karena kalian adalah harta yang paling berharga yang diberikan Tuhan kepadaku saat ini. Jawab Jatmiko lembut. Kata-kata suaminya itu selalu berhasil menenangkan hati Wulandari yang gundah gulana. Memberikannya kekuatan untuk kembali menghadapi hari-hari yang terasa semakin berat dan penuh tekanan. Jatmiko kemudian mengangkat Ratna yang sedang bermain lumpur di halaman depan. Membersihkan tangan kecilnya. Dan memeluk anak perempuan itu dengan penuh kasih sayang seorang ayah. Pemandangan itu sangat mengharukan. Namun sayangnya tidak ada satupun warga desa yang mau melihat ketulusan yang terjalin di balik dinding bambu tersebut. Di tengah situasi yang sudah tidak nyaman itu, muncul seorang kerabat jauh Jatmiko yang bernama Bibi Rukmini. Seorang wanita tua yang terkenal sangat pelit. Bibi Rukmini memiliki sifat serakah, sangat suka mengumpulkan harta, dan selalu memandang rendah orang-orang miskin yang tidak memiliki kedudukan sosial di desa Karanganyar. Ia merasa memiliki hak atas kehidupan Jatmiko karena dulu pernah memberikan pinjaman uang saat ayah Jatmiko sedang sakit keras beberapa tahun yang lalu. Bibi Rukmini sangat marah ketika mengetahui bahwa Jatmiko lebih memilih untuk menikahi Wulandari daripada gadis kaya yang sudah ia jodohkan sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, Bibi Rukmini datang berkunjung ke rumah Jatmiko dengan langkah yang angkuh dan tatapan mata yang tajam menyelidik setiap sudut ruangan. Ia tidak mengetuk pintu terlebih dahulu. Langsung melangkah masuk ke halaman depan dan mendapati Wulandari sedang menjemur pakaian lusuh milik anak-anaknya di bawah sinar matahari. Dengan suara yang melengking tinggi, Bibi Rukmini mulai melontarkan kata-kata sindiran yang sangat menyayat hati. Sengaja mengeraskan suaranya agar tetangga di sebelah rumah bisa mendengar. Ia mengatakan bahwa rumah ini dulu sangat tenang dan terhormat sebelum kedatangan seorang janda miskin pembawa sial beserta anak-anaknya yang kelaparan. Wulandari hanya bisa menundukkan kepala dan diam tanpa membalas satu kata pun. Karena ia sadar posisinya sebagai pendatang baru di keluarga Jatmiko. Bagas yang melihat ibunya dihardik segera berlari memeluk kaki Wulandari. Menatap Bibi Rukmini dengan mata bulatnya yang memancarkan rasa takut sekaligus keberanian yang terpendam. Lihatlah anak ini. Berani menatapku seperti itu. Pasti ibunya tidak pernah mengajarkan sopan santun kepada orang tua. Sungut Bibi Rukmini sambil meludah ke tanah. Tanda-tanda permusuhan ini mulai menjadi benih yang disebar oleh Bibi Rukmini untuk merusak ketenangan hidup keluarga kecil Jatmiko yang baru saja mulai mekar. Tepat pada saat itu, Jatmiko yang baru saja kembali dari mengambil air di sumur utama desa berjalan mendekati halaman rumahnya dengan dahi berkerut. Ia langsung berdiri di depan istri dan anak-anaknya, menciptakan sebuah perisai pelindung kasat mata yang membuat Bibi Rukmini sedikit memundurkan langkah kakinya ke belakang. Bibi Rukmini yang saya hormati, mohon jangan berkata kasar di rumah saya karena Wulandari adalah istri sah saya dan anak-anak ini adalah tanggung jawab saya, kata Jatmiko tegas. Bibi Rukmini mendengus kesal. Merasa harga dirinya sebagai kerabat yang lebih tua telah dilecehkan oleh pemuda yang selama ini ia remehkan. Dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya, Bibi Rukmini membalikkan badan dan berjalan keluar dari pekarangan rumah Jatmiko dengan langkah menghentak. Sebelum benar-benar menghilang di balik pagar bambu, wanita tua itu menyempatkan diri menoleh ke belakang dan melemparkan ancaman yang terdengar sangat sinis di telinga. Ia bersumpah akan membuat Jatmiko menyesal karena berani membela seorang janda miskin dan menentang keluarga besarnya sendiri demi perempuan yang tidak memiliki asal-usul jelas. Kepergian Bibi Rukmini menyisakan suasana yang sangat tegang.
meninggalkan jejak kekhawatiran yang perlahan merayap masuk ke dalam pikiran Jatmiko dan juga istrinya Wulandari. Tidak butuh waktu lama bagi Bibi Rukmini untuk menjalankan rencananya. Ia mulai berjalan keliling desa dan menyebarkan desas-desus jahat kepada siapa saja yang ditemuinya. Di setiap sudut jalan, di warung kopi, dan di tempat pencucian baju, Bibi Rukmini selalu membisikkan cerita karangan bahwa Wulandari adalah wanita pembawa sial. Ia menuduh Wulandari telah menggunakan ilmu hitam untuk memikat hati Jatmiko, agar bisa menguasai rumah warisan dan seluruh harta benda milik pemuda malang tersebut. Rumor jahat itu menyebar dengan sangat cepat. Seperti angin yang meniupkan serbuk sari beracun ke seluruh penjuru desa Karanganyar yang sebelumnya sangat damai. Dalam ceritanya, Bibi Rukmini juga menambahkan bumbu kebohongan bahwa anak-anak Wulandari sangat rakus dan akan menghabiskan seluruh simpanan beras yang ada di lumbung Jatmiko. Kalian lihat saja nanti. Belum genap 1 tahun pemuda, bodoh itu pasti akan jatuh miskin dan menjual tanah warisan orang tuanya. Hasut Bibi Rukmini meyakinkan orang-orang. Warga desa yang pada dasarnya memang sudah memiliki pandangan buruk terhadap pernikahan Jatmiko. Dengan sangat mudah menerima cerita karangan tersebut, tanpa berusaha mencari kebenaran. Pikiran buruk mulai meracuni benak tetangga, membuat mereka semakin menjaga jarak dan memandang keluarga Jatmiko dengan tatapan penuh kecurigaan setiap hari. Dampak dari gosip murahan itu mulai dirasakan oleh anak-anak Wulandari ketika mereka mencoba keluar rumah untuk bermain di sekitar pohon beringin desa Karanganyar. Anak-anak desa yang lain, yang telah mendengar obrolan orang tua mereka di rumah, langsung berlari menjauh dan menolak untuk bermain bersama Bagas maupun Ratna. Beberapa anak bahkan berani melempari mereka dengan kerikil kecil, sambil berteriak mengejek. Memanggil mereka sebagai anak janda miskin yang ingin merampok harta Jatmiko. Bagas segera menggandeng tangan adiknya erat-erat dan membawa Ratna berlari pulang sambil menahan air mata yang terus mendesak keluar dari sudut matanya. Melihat kedua anaknya pulang dengan wajah penuh kesedihan dan pakaian kotor, hati Wulandari hancur berkeping-keping seolah ditusuk oleh ribuan jarum yang sangat tajam. Ia memeluk Bagas dan Ratna di sudut dapur yang gelap, menangis tanpa suara agar isak tangisnya tidak terdengar oleh Jatmiko yang sedang memperbaiki cangkul. Wulandari mulai meragukan dirinya sendiri. Berpikir apakah keputusan menerima lamaran Jatmiko justru membawa malapetaka bagi pemuda baik hati yang sangat ia sayangi itu. Pikiran-pikiran gelap terus menghantui malam-malam Wulandari, membuatnya sering terbangun di tengah malam, hanya untuk melihat wajah damai suaminya yang tertidur lelap karena kelelahan. Namun Jatmiko bukanlah pria yang buta terhadap kesedihan keluarganya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang salah dari sorot mata Wulandari yang selalu tampak murung. Ia mulai memperhatikan sikap warga desa yang semakin hari semakin dingin. Bahkan beberapa teman lamanya kini memalingkan wajah ketika berpapasan di jalan setapak sawah. Jatmiko menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar cemoohan biasa, melainkan sebuah usaha sistematis untuk menyingkirkan keluarganya dari pergaulan masyarakat desa Karanganyar yang kental persaudaraannya. Mengetahui bahwa sumber utama dari semua masalah ini adalah mulut tajam Bibi Rukmini, Jatmiko harus memutar otak mencari cara untuk melindungi martabat keluarganya. Meskipun hatinya mendidih karena amarah yang tertahan, Jatmiko memilih untuk tidak membalas dendam dengan cara mendatangi rumah Bibi Rukmini dan membuat keributan di sana. Ia mengerti bahwa kekerasan dan pertengkaran hanya akan membenarkan tuduhan warga desa bahwa keluarganya adalah perusuh yang merusak ketentraman kehidupan di desa tersebut. Oleh karena itu, Jatmiko mengambil jalan sunyi yang membutuhkan kesabaran luar biasa besar, yaitu dengan membuktikan bahwa semua gosip tersebut sama sekali tidak benar. Ia mulai bekerja 2 kali lipat lebih keras dari biasanya. Berangkat ke ladang sebelum fajar menyingsing, dan baru pulang ketika bintang-bintang sudah bermunculan. Wulandari yang melihat tekad kuat suaminya perlahan mulai bangkit dari kesedihan yang mengurungnya. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh menyerah pada keadaan yang menekan. Di balik penampilannya yang sederhana dan sering diremehkan, Wulandari sebenarnya memiliki pengetahuan luas tentang berbagai jenis tanaman obat warisan leluhurnya yang tidak diketahui siapapun.
Setiap sore hari, ia diam-diam masuk ke hutan kecil di pinggiran desa untuk mencari daun-daun dan akar-akaran tertentu yang memiliki khasiat penyembuhan sangat luar biasa. Tanaman-tanaman aneh itu ia cuci bersih, dijemur di halaman belakang rumah yang tertutup pagar bambu tinggi, agar tidak mengundang kecurigaan dari para tetangga sekitar. Aroma rimpang yang direbus mulai sering tercium dari dapur rumah Jatmiko pada malam hari, mengalahkan bau tanah basah setelah hujan turun mengguyur desa. Bagas dan Ratna yang dulunya sering sakit-sakitan karena kurang gizi, kini perlahan mulai terlihat lebih sehat dengan pipi yang lebih berisi dan cerah merona. Jatmiko meminum ramuan buatan istrinya setiap pagi, membuat tubuhnya terasa lebih bugar dan kuat untuk mengayunkan cangkul di ladang sepanjang hari tanpa merasa kelelahan. Perubahan kecil di dalam rumah ini merupakan tanda awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan memutarbalikkan nasib mereka di mata seluruh penduduk desa. Tetapi tantangan di luar rumah masih terus berlanjut tanpa henti. Pandangan sinis orang-orang masih terus menyayat hati. Setiap kali mereka mencoba membaur dengan masyarakat, Bibi Rukmini tidak pernah bosan memantau rumah Jatmiko dari kejauhan, mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang bisa ia jadikan bahan gosip baru untuk diceritakan besok paginya. Waktu seolah berjalan sangat lambat bagi Jatmiko dan keluarganya. Setiap hari adalah ujian untuk menahan diri dari keputusasaan yang bisa datang menyerang kapan saja. Jatmiko duduk di teras memandang langit malam yang gelap gulita, berharap ada secercah cahaya yang akan membimbing mereka melewati badai ujian kehidupan ini. Angin malam berhembus dingin menyapu dedaunan pohon beringin, membawa serta bisik-bisik yang seakan tidak pernah mau berhenti menyalahkan keputusan Jatmiko untuk membina rumah tangga. Rumah kecil itu tetap berdiri tegak menantang cibiran zaman, menyimpan rahasia kehidupan baru yang perlahan mulai berakar kuat di bawah lapisan tanah yang lembab. Wulandari meletakkan segelas teh hangat di atas meja kayu samping Jatmiko, memberikan senyuman tipis yang menegaskan bahwa mereka akan berjuang bersama apapun rintangannya. Suasana desa mulai sunyi senyap terlelap. Namun benih-benih fitnah yang telah ditabur Bibi Rukmini masih terus tumbuh liar, menanti waktu untuk memicu masalah besar. Pagi hari di desa Karanganyar selalu diawali dengan kesibukan warga yang berkumpul di sekitar sumur tua untuk mengambil air bersih. Di tempat itulah Bibi Rukmini kembali melancarkan aksinya, menyebarkan racun kebencian tentang keluarga Jatmiko kepada ibu-ibu yang sedang mencuci pakaian, dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Ia mulai mengkritik cara Wulandari mengurus rumah tangga, yang dianggapnya sangat buruk dan tidak pantas. Kalian harus tahu, lantai rumah Jatmiko sekarang penuh dengan tanah kotor karena janda miskin itu tidak pernah menyapunya, seru Bibi Rukmini dengan nada sinis. Ibu-ibu desa yang sedang mengucek pakaian kotor segera menghentikan aktivitas mereka untuk mendengarkan lebih lanjut cerita karangan dari wanita tua yang dengki itu. Mereka saling melempar pandangan, menganggukkan kepala tanda setuju, tanpa pernah berniat untuk membuktikan sendiri kebenaran. Ucapan Bibi Rukmini tentang keadaan rumah Jatmiko yang sebenarnya, gosip murahan itu menyebar dengan sangat pesat, menjalar dari satu telinga ke telinga lain, bagaikan penyakit menular yang dengan cepat meracuni pikiran seluruh penduduk desa tercinta. Sejak saat itu, pandangan warga terhadap keluarga Jatmiko menjadi semakin buruk dan penuh dengan kecurigaan yang tidak beralasan setiap hari. Tidak puas hanya dengan menyebarkan gosip di sumur, Bibi Rukmini dengan berani mendatangi rumah Jatmiko pada siang hari ketika matahari sedang bersinar sangat terik. Jatmiko saat itu masih bekerja keras di ladang, sehingga hanya ada Wulandari dan kedua anaknya yang sedang duduk beristirahat di serambi depan rumah mereka, tanpa mengucapkan salam atau meminta izin terlebih dahulu. Bibi Rukmini langsung masuk ke pekarangan dan mulai mengomel tentang daun-daun kering yang berserakan di bawah pohon. Pemalas sekali kau ini. Pantas saja nasibmu selalu sial, karena kau bahkan tidak becus membersihkan halaman rumah suamimu sendiri. Bentak Bibi Rukmini kasar. Wulandari yang sedang mengajari Bagas membaca hanya bisa mengelus dada dan menahan amarah demi menjaga kehormatan suaminya di mata kerabat yang lebih tua itu. Ia segera berdiri,
mengambil sapu lidi di sudut teras, dan mulai membersihkan daun-daun kering itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri. Melihat Wulandari diam saja, Bibi Rukmini merasa di atas angin dan mulai mengarahkan pandangan sinisnya kepada Bagas dan Ratna yang sedang bersembunyi di balik pintu kayu. Anak-anak dekil ini pasti kelaparan dan hanya akan menghabiskan seluruh simpanan beras milik Jatmiko dalam waktu singkat. Ejeknya sambil tersenyum merendahkan. Kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut Bibi Rukmini meninggalkan luka yang sangat mendalam di hati Wulandari dan anak-anaknya yang sama sekali tidak bersalah itu. Bagas yang sudah mulai mengerti arti hinaan, seringkali menangis diam-diam di malam hari, merasa bahwa kehadirannya hanya membawa beban berat bagi ayah tirinya. Wulandari harus bekerja ekstra keras untuk menyembunyikan air matanya, berusaha agar Jatmiko tidak mengetahui seberapa besar penderitaan batin yang mereka alami selama tinggal di desa tersebut. Kehidupan mereka di desa Karanganyar benar-benar terasa seperti berada di dalam sangkar penderitaan yang tidak memiliki pintu keluar yang terang. Penderitaan keluarga kecil ini semakin bertambah ketika musim panen tahun itu ternyata tidak memberikan hasil yang menggembirakan seperti yang mereka harapkan di awal musim. Hama wereng tiba-tiba menyerang sebagian besar sawah di desa Karanganyar, termasuk petak sawah peninggalan ayah Jatmiko yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan utama keluarga tersebut. Padi yang biasanya menguning lebat kini banyak yang membusuk dan gagal panen, membuat persediaan gabah di lumbung rumah Jatmiko menyusut dengan sangat drastis dan mengkhawatirkan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit ini tentu saja memberikan tekanan batin yang luar biasa besar bagi Jatmiko sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, bukannya mendapatkan simpati dari tetangga. Musibah gagal panen yang dialami Jatmiko justru dijadikan bahan gunjingan baru yang sangat menyudutkan posisi Wulandari di mata masyarakat. Warga desa yang pikirannya telah diracuni oleh hasutan Bibi Rukmini mulai menyalahkan Wulandari, menganggap bahwa status jandanya telah membawa nasib buruk bagi tanah leluhur. Mereka terang-terangan mengatakan bahwa Tuhan sedang menghukum Jatmiko karena telah berani melanggar norma dengan menikahi perempuan yang tidak jelas asal-usulnya dan membawa beban keluarga. Tatapan permusuhan dari warga kini tidak lagi disembunyikan. Mereka secara terbuka menunjukkan rasa tidak suka setiap kali keluarga Jatmiko berjalan melewati jalanan utama desa. Dalam situasi yang serba kekurangan dan penuh dengan tekanan mental tersebut, Wulandari menunjukkan ketangguhannya sebagai seorang istri yang setia dan ibu yang penuh kasih. Ia mulai mengurangi jatah makanannya sendiri agar Jatmiko dan anak-anaknya tetap bisa makan dengan kenyang, meskipun lauk pauk yang disajikan sangatlah sederhana setiap harinya. Nasi putih seringkali hanya ditemani dengan rebusan daun singkong dan sedikit sambal. Namun Wulandari selalu menyajikannya dengan senyuman tulus yang menghangatkan suasana ruang makan. Jatmiko menyadari pengorbanan besar yang dilakukan istrinya. Hatinya terasa sangat perih melihat wanita yang dicintainya harus menanggung penderitaan yang begitu berat ini. Setiap malam setelah memastikan istri dan anak-anaknya tertidur lelap, Jatmiko sering duduk sendirian di teras depan rumahnya sambil memandangi bintang-bintang di langit yang gelap. Ia merenungkan segala kesulitan yang datang bertubi-tubi, memikirkan cara untuk bisa keluar dari kemiskinan, dan membungkam semua mulut kejam yang selalu menghina keluarga kecilnya. Tubuhnya terasa sangat lelah setelah seharian bekerja keras memperbaiki saluran air di sawah yang mengering. Namun pikirannya jauh lebih lelah menghadapi tekanan sosial desa. Dalam keheningan malam yang sunyi, Jatmiko berdoa memohon kekuatan agar ia tidak menyerah pada keputusasaan dan bisa terus melindungi keluarganya dari segala macam ancaman. Suatu sore yang mendung ketika angin bertiup cukup kencang menggugurkan daun-daun beringin, seorang pria tua berjalan perlahan mendekati pekarangan rumah Jatmiko yang tampak sepi. Pria itu adalah kakek Danarta, tetua desa Karanganyar yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam memberikan nasihat yang selalu menyejukkan hati. Kakek Danarta selalu menggunakan tongkat kayu untuk menopang tubuhnya yang sudah renta. Namun, sorot matanya masih sangat tajam dan mampu melihat kebenaran yang tersembunyi.
Kehadiran kakek Danarta di rumah Jatmiko tentu saja mengejutkan Wulandari yang sedang menjemur sisa-sisa kayu bakar di halaman belakang yang sempit dan berdebu. Jatmiko yang baru saja pulang dari ladang dengan pakaian kotor, segera bergegas mencuci kakinya di gentong air depan rumah untuk menyambut tamu kehormatan tersebut. Dengan sikap yang sangat sopan dan penuh rasa hormat, Jatmiko mempersilakan kakek Danarta untuk duduk di kursi bambu panjang yang ada di serambi depan. Wulandari dengan sigap segera masuk ke dapur, merebus air, dan menyiapkan teh daun herbal buatannya sendiri, yang resepnya merupakan warisan rahasia dari leluhur keluarganya. Meskipun mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi yang parah, Jatmiko dan Wulandari tetap berusaha memuliakan tamu mereka dengan memberikan hidangan terbaik yang bisa mereka sediakan. Kakek Danarta duduk dengan tenang. Matanya yang bijak mengamati setiap sudut rumah yang sangat bersih dan rapi, meskipun perabotan yang ada di dalamnya sangat sederhana. Ia juga memperhatikan Bagas dan Ratna yang duduk manis di sudut ruangan. Tidak menunjukkan tanda-tanda anak liar yang kelaparan, seperti yang sering digosipkan warga. Wulandari kemudian keluar dari dapur membawa nampan berisi segelas teh hangat yang aromanya sangat wangi. Menyajikannya di hadapan kakek Danarta dengan tangan yang sedikit gemetar. Pria tua itu mengangkat gelas tersebut perlahan, menghirup aromanya yang menenangkan, lalu menyesap teh itu dengan mata terpejam, menikmati kelezatan racikan rahasia Wulandari. Setelah meneguk teh hangat tersebut beberapa kali, kakek Danarta meletakkan gelasnya kembali di atas meja kayu, dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh ketenangan. Teh ini sungguh luar biasa nikmat. Aroma rimpang dan dedaunannya memberikan kehangatan yang menjalar hingga ke dalam aliran darahku yang sudah tua renta ini. Puji kakek Danarta. Mendengar pujian yang tulus dari tetua desa yang sangat dihormati itu, Wulandari akhirnya bisa menghela napas lega dan tersenyum malu-malu sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pujian kecil ini memberikan sedikit oase kebahagiaan di tengah gurun penderitaan yang selama ini menyiksa batin Wulandari dan juga suaminya yang sangat sabar. Suasana menjadi sedikit hening ketika kakek Danarta mulai menatap tajam ke arah Jatmiko. Seolah-olah ia bisa membaca semua beban berat yang sedang ditanggung pemuda itu. Dengan suara yang berat dan berwibawa, kakek Danarta menanyakan keadaan keluarga Jatmiko, memancing pemuda itu untuk menceritakan segala keresahan yang selama ini dipendamnya sendiri. Jatmiko akhirnya tidak kuasa menahan perasaannya. Ia menceritakan semua hinaan, fitnah, dan cemoohan yang terus dilontarkan oleh Bibi Rukmini, serta warga desa terhadap keluarganya tercinta. Ia mencurahkan rasa frustrasinya karena usahanya untuk hidup damai selalu diganggu oleh prasangka buruk orang-orang yang tidak mau melihat kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Jatmiko melanjutkan ceritanya dengan menceritakan musibah gagal panen yang baru menimpa sawahnya, yang semakin memperburuk keadaan ekonomi keluarganya di masa sulit ini. Ia merasa sangat sedih karena musibah alam itu malah dijadikan senjata oleh warga desa untuk semakin menyudutkan dan menghina istrinya Wulandari tanpa dasar yang jelas. Saya tidak mengerti mengapa mereka begitu membenci kami. Padahal, kami tidak pernah merugikan mereka sedikit pun, dan hanya ingin hidup tenang. Keluh Jatmiko dengan nada putus asa. Kakek Danarta mendengarkan keluh kesah itu dengan sangat sabar. Tidak sekalipun ia memotong pembicaraan pemuda yang sedang terluka batinnya itu. Setelah Jatmiko selesai menumpahkan segala isi hatinya, kakek Danarta terdiam sejenak sambil kembali menyeruput teh herbal buatan Wulandari, yang khasiatnya mampu menenangkan pikiran yang kalut. Nak Jatmiko, ketahuilah bahwa pohon yang tumbuh tinggi pasti akan selalu menerima terpaan angin yang jauh lebih kencang dibandingkan rumput yang merayap di tanah, ujar kakek Danarta bijak. Kalimat perumpamaan itu diucapkan dengan nada yang sangat pelan, namun memiliki makna yang begitu dalam. Membuat Jatmiko langsung terdiam dan merenungkan maksud dari ucapan sang tetua. Ia menyadari bahwa ujian yang datang mungkin adalah proses yang harus dilewati untuk mencapai kedudukan lebih tinggi. Kakek Danarta mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tepat ke dalam mata Jatmiko yang memerah karena menahan beban hidup yang luar biasa berat selama ini. Jadilah seperti bumi yang diam, Jatmiko.
Ia tidak pernah mengeluh meskipun diinjak-injak setiap hari. Namun ia terus menumbuhkan benih dalam gelap hingga membuahkan hasil panen. Nasihatnya tegas. Petuah inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Jatmiko. Sebuah arahan agar ia tidak perlu membalas semua cemoohan warga dengan amarah yang meledak-ledak dan tindakan anarkis yang merugikan. Nasihat tersebut menyadarkan Jatmiko bahwa kesabaran dan kerja keras dalam keheningan adalah senjata terbaik untuk membungkam semua mulut kejam yang selalu menghinanya. Pria tua bijaksana itu kemudian menoleh ke arah Wulandari yang sedari tadi hanya berdiri diam di ambang pintu dapur sambil mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Dan untukmu, Nak Wulandari, jangan pernah merasa rendah diri karena masa lalumu. Teruslah meracik ramuan herbalmu yang luar biasa ini, tanpa mempedulikan omongan orang. Pesan kakek Danarta. Senyum haru mengembang di wajah Wulandari. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya menetes membasahi pipinya yang tirus, karena terus memikirkan nasib keluarganya setiap malam. Ia merasa masih ada orang baik di desa ini, yang mau mengakui keberadaannya dan menghargai usahanya tanpa pandang bulu. Menjelang senja turun menyelimuti desa Karanganyar. Kakek Danarta akhirnya berpamitan pulang ke rumahnya yang terletak di ujung barat desa, dekat dengan perbatasan hutan jati. Jatmiko mengantarkan tetua desa itu hingga ke ujung pagar pekarangan rumahnya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kunjungan dan nasihat berharga yang telah diberikan dengan tulus. Langkah kakek Danarta terlihat sangat lambat namun pasti. Meninggalkan ketenangan batin yang luar biasa besar di dalam dada Jatmiko yang sebelumnya dipenuhi oleh amarah mendidih. Kehadiran kakek Danarta bagaikan tetesan air hujan pertama yang menyirami ladang kering kerontang setelah berbulan-bulan lamanya dilanda kemarau panjang yang menyiksa. Sejak kunjungan kakek Danarta sore itu, Jatmiko mengalami perubahan sikap yang sangat drastis. Ia tidak lagi peduli dengan segala macam gosip murahan yang menyebar di jalanan desa. Setiap kali ia berpapasan dengan Bibi Rukmini yang sengaja mencibirnya, Jatmiko hanya tersenyum tipis dan terus berjalan menunduk, tanpa memberikan reaksi apapun yang bisa memuaskan hati wanita tua itu. Sikap diam Jatmiko ini justru membuat Bibi Rukmini semakin jengkel dan terbakar amarah. Karena ia merasa bahwa usahanya untuk memancing keributan selalu menemui jalan buntu yang mengecewakan. Jatmiko benar-benar mempraktekkan nasihat kakek Danarta untuk menjadi bumi yang diam dan fokus menumbuhkan benih kebaikan. Di dalam rumah, Jatmiko dan Wulandari mulai merencanakan sesuatu yang baru untuk memperbaiki nasib ekonomi keluarga mereka yang sedang berada di titik paling rendah dan menyedihkan. Berbekal pengetahuan Wulandari tentang berbagai macam khasiat tanaman obat rahasia warisan leluhurnya, mereka memutuskan untuk memanfaatkan sebuah lahan kosong dan tandus yang ada di ujung desa Karanganyar. Lahan tersebut adalah warisan turun-temurun dari kakek Jatmiko, yang selama ini dibiarkan terbengkalai begitu saja karena tanahnya dianggap tidak subur dan tidak bisa ditanami padi atau jagung. Mereka bertekad untuk menyulap lahan gersang itu menjadi kebun tanaman obat berharga yang akan mengubah masa depan mereka selamanya. Setiap pagi buta ketika seluruh warga desa masih terlelap dalam buayan mimpi, Jatmiko dan Wulandari diam-diam menyelinap keluar rumah membawa cangkul dan berbagai bibit tanaman herbal. Mereka berjalan mengendap-endap menuju lahan tandus di ujung desa, membersihkan semak belukar berduri, menggemburkan tanah yang keras, dan mulai menanam bibit-bibit harapan itu dengan penuh kasih sayang. Pekerjaan ini sangat menguras tenaga dan keringat. Namun mereka melakukannya dengan hati gembira, karena ini adalah jalan keluar yang ditunjukkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Tidak ada satupun warga desa yang mengetahui aktivitas rahasia mereka di lahan sunyi yang jauh dari pemukiman tersebut. Menumbuhkan tanaman di tanah yang terkenal tandus bukanlah pekerjaan mudah bagi Jatmiko. Ia harus bolak-balik mengambil air dari sungai kecil yang jaraknya cukup jauh dari kebun. Wulandari dengan sabar mengajari suaminya cara membuat pupuk alami dari tumpukan daun busuk dan sisa kotoran ternak yang ia kumpulkan setiap hari tanpa mengenal kata lelah sedikit pun. Terik matahari siang seringkali menyengat kulit mereka hingga melepuh kemerahan. Namun semangat menyala di dada, membuat mereka melupakan segala rasa sakit yang mendera fisik.
Mereka terus bekerja dalam diam, mengubur semua hinaan warga desa bersama dengan benih-benih tanaman obat yang ditanam ke dalam tanah. Bulan demi bulan terus berganti seiring dengan berputarnya roda kehidupan di desa Karanganyar. Dan usaha keras yang dilakukan oleh Jatmiko bersama istrinya perlahan mulai membuahkan hasil menjanjikan. Benih tanaman obat yang dulunya kecil kini mulai tumbuh subur menghijau, menutupi permukaan tanah tandus itu dengan hamparan daun lebar yang memancarkan aroma wangi khas rempah-rempah bernilai tinggi. Wulandari merawat setiap helai daun dan batang tanaman itu layaknya merawat anak kandungnya sendiri. Menyiramnya dengan keringat dan doa tulus, agar kelak menjadi jalan pembuka rezeki keluarganya. Rahasia besar ini masih tersimpan rapat dari jangkauan pandangan mata warga desa yang selalu penuh kecurigaan. Sementara itu di pusat desa, kehidupan warga tetap berjalan dengan pola yang sama. Masih dipenuhi gosip murahan dan kebencian tidak beralasan yang selalu dikobarkan oleh mulut bibi Rukmini. Anak-anak Jatmiko, Bagas dan Ratna masih sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman sebayanya. Setiap kali mereka mencoba bermain di lapangan rumput atau di sekitar sumur tua. Namun berkat didikan kesabaran dari Jatmiko, kedua anak tersebut perlahan belajar mengabaikan semua ejekan itu dan memilih membantu orang tua mereka menyiram tanaman herbal di kebun rahasia. Keluarga ini telah membangun benteng ketabahan yang sangat kuat untuk menahan segala serangan mental dari luar. Jatmiko tahu bahwa waktu yang panjang akan segera menguji seberapa kuat akar kesabaran yang telah ia tanam di dalam jiwanya selama menghadapi cobaan berat ini bersama keluarga tercintanya. Ia terus memegang teguh nasihat berharga dari kakek Danarta, membiarkan dirinya terkubur dalam keheningan kelam, layaknya benih unggul di dalam tanah basah yang berjuang keras membelah bumi. Di balik dinding rumah bambunya yang sangat sederhana dan sering diremehkan orang, kekuatan besar sedang dipersiapkan untuk memutarbalikkan pandangan miring masyarakat desa Karanganyar secara perlahan. Namun pasti, keajaiban dari sebuah ketulusan hati sedang menunggu waktu yang tepat untuk mekar dan mengejutkan semua orang. 5 tahun berlalu sejak kunjungan kakek Danarta. Roda waktu berputar membawa perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh penduduk desa Karanganyar. Rumah kayu berlapis anyaman bambu milik Jatmiko yang dulunya sering dicemooh kini telah berubah wujud menjadi bangunan kokoh dengan atap genteng tanah liat yang baru. Dinding anyaman bambu telah diganti dengan papan kayu jati tebal yang diukir rapi, memancarkan aura ketenangan dan kemakmuran dari setiap sudutnya. Pekarangan rumah yang dulu dipenuhi debu kini tertutup bebatuan sungai yang tertata indah, dihiasi bunga-bunga liar merambat yang menebarkan aroma wangi. Perubahan fisik yang paling mencolok juga terlihat jelas pada anak-anak Wulandari, Bagas dan Ratna, yang dulunya sering diejek karena berpenampilan lusuh dan berbadan kurus. Bagas kini telah tumbuh menjadi remaja laki-laki yang tegap dan sopan, sering membantu ayah tirinya mengangkat karung panen, tanpa pernah mengeluh kelelahan sedikit pun. Sementara itu, Ratna tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik jelita, selalu mengenakan pakaian bersih dan rapi dengan rambut panjang yang dikepang 2 setiap pagi. Keduanya kini bersekolah di desa tetangga, membuktikan bahwa Jatmiko benar-benar menepati janjinya untuk memberikan masa depan yang jauh lebih baik bagi keluarga barunya. Rahasia di balik kemakmuran yang tiba-tiba menyelimuti keluarga Jatmiko ini berakar kuat dari sebidang tanah tandus di ujung desa yang dulu sama sekali tidak berharga. Berkat kesabaran luar biasa dan kerja keras tanpa henti, tanah gersang itu kini telah disulap menjadi kebun tanaman, obat herbal yang tumbuh sangat subur. Wulandari merawat setiap tanaman rimpang purba, dedaunan berkhasiat tinggi, dan akar-akaran langka itu menggunakan resep rahasia warisan leluhurnya yang dulu sering diremehkan oleh warga desa. Ladang rahasia ini menjadi tambang emas tersembunyi, memberikan hasil panen berlimpah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun di desa Karanganyar. Setiap menjelang akhir pekan sebelum ayam jantan berkokok menyambut fajar, Jatmiko selalu mengangkut berkarung-karung tanaman obat herbal yang sudah dikeringkan dengan sempurna ke atas pedatinya. Ia melakukan perjalanan panjang menembus kabut pagi menuju pasar besar di pusat kota, tempat di mana para tabib dan pedagang jamu tradisional
sudah menunggunya dengan tidak sabar. Kualitas racikan herbal buatan Wulandari terkenal sangat luar biasa. Memiliki khasiat penyembuhan mujarab yang membuat harganya melambung tinggi di kalangan orang-orang kota yang kaya raya. Keuntungan dari hasil penjualan ini dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh Jatmiko untuk membangun kembali kehidupannya yang pernah hancur lebur. Kehidupan yang semakin membaik ini tentu saja tidak bisa terus-menerus disembunyikan dari pandangan mata warga desa Karanganyar, yang terkenal memiliki rasa ingin tahu tinggi. Tetangga sekitar mulai memperhatikan bagaimana Jatmiko sering membawa pulang barang-barang kebutuhan pokok dalam jumlah besar. Pakaian baru untuk keluarganya. Dan perabotan rumah tangga berkualitas bagus. Bau harum bumbu dapur yang mahal dan sedap kini sering menguar dari cerobong asap dapur Wulandari. Mengalahkan aroma masakan sederhana yang biasa dimakan penduduk desa lainnya. Perlahan namun pasti. Tanda-tanda kemakmuran keluarga Jatmiko ini kembali memicu badai bisik-bisik baru di antara para warga yang masih menyimpan rasa iri. Di sumur tua desa, ibu-ibu kembali berkumpul dan mulai membicarakan perubahan nasib keluarga Jatmiko dengan nada suara yang penuh dengan teka-teki dan rasa curiga mendalam. Apakah kalian melihat kalung emas kecil yang melingkar di leher Wulandari kemarin sore, saat ia menyapu halaman rumahnya, bisik seorang wanita sambil mengucek pakaian. Mereka merasa heran bagaimana mungkin seorang petani biasa yang sawahnya pernah gagal panen bisa tiba-tiba menjadi sangat kaya hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja. Sayangnya, alih-alih ikut merasa bahagia, prasangka buruk kembali menguasai pikiran warga. Memunculkan tuduhan keji bahwa Jatmiko menggunakan ilmu hitam untuk mencari kekayaan. Berita tentang kekayaan mendadak Jatmiko dengan cepat terbang mencapai telinga bibi Rukmini yang masih menyimpan rasa benci dan dengki, kesumat di dalam dasar hatinya. Wanita tua serakah itu tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari setelah mengetahui bahwa pemuda miskin yang dulu sering dihinanya kini hidup jauh lebih makmur darinya. Rasa penasaran yang begitu besar mendorong bibi Rukmini untuk diam-diam membuntuti Jatmiko setiap kali pemuda itu pergi meninggalkan rumahnya menuju lahan di ujung barat desa. Betapa terkejutnya bibi Rukmini ketika ia akhirnya menemukan kebun tanaman herbal subur yang disembunyikan dengan sangat rapi oleh Jatmiko di balik semak belukar yang rimbun. Mata bibi Rukmini langsung terbelalak lebar melihat hamparan tanaman obat berharga mahal yang tumbuh subur di atas tanah yang dulunya ia anggap sebagai tanah kutukan. Otak liciknya segera berputar cepat, menyusun rencana jahat untuk merebut paksa sumber kekayaan baru Jatmiko yang sangat menggiurkan dan bernilai tinggi di pasaran kota itu. Ia sangat yakin bahwa kebun subur itulah yang menjadi rahasia di balik kekayaan Jatmiko. Sumber uang melimpah yang mampu mengubah rumah gubuk bambu menjadi istana kayu jati. Dengan hati dipenuhi keserakahan yang membutakan akal sehat, bibi Rukmini bergegas pulang ke rumahnya untuk membongkar tumpukan dokumen lama peninggalan kakek buyutnya di lemari, di dalam kamar tidurnya yang pengap dan berdebu. Bibi Rukmini sibuk memalsukan sebuah surat keterangan kepemilikan tanah kuno dengan menggunakan tinta dan kertas lusuh peninggalan suaminya. Ia dengan licik menuliskan bahwa lahan tandus di ujung desa Karanganyar itu sebenarnya adalah bagian dari harta warisan milik keluarganya yang belum sempat dibagikan secara adil. Bekas lipatan sengaja ia buat agar surat itu terlihat seakan-akan sudah disimpan selama puluhan tahun lamanya. Menciptakan ilusi bukti sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia tersenyum puas melihat hasil tipu dayanya yang sempurna. Membayangkan seluruh kekayaan Jatmiko akan segera berpindah tangan dan menjadi miliknya sepenuhnya dalam waktu dekat. Keesokan harinya, ketika matahari bersinar sangat terik memanggang atap rumah penduduk, bibi Rukmini dengan langkah angkuh berjalan menuju rumah Jatmiko sambil menggenggam erat surat palsu itu. Ia tidak datang sendirian, melainkan sengaja mengajak beberapa tetangga yang mudah dihasut untuk menjadi saksi mata atas kebohongan besar yang akan segera ia pertontonkan di depan umum. Suara langkah kakinya sengaja dihentakkan dengan keras ke tanah, menandakan niat buruk yang siap meledak menghancurkan ketenangan keluarga kecil yang baru saja mengecap kebahagiaan itu. Jatmiko yang sedang duduk santai menikmati kopi di teras depan segera mengernyitkan dahi. Merasakan firasat buruk melihat rombongan
Wanita pembuat onar itu mendekati pekarangannya, tanpa mengucap salam atau sopan santun sedikitpun. Bibi Rukmini langsung menunjuk wajah Jatmiko dengan jari telunjuknya yang keriput dan berteriak menuduhnya sebagai seorang pencuri tanah keluarga. "Keluarlah kau pemuda licik. Sekarang aku sudah tahu dari mana asal semua uang haram yang kau gunakan untuk membangun rumah mewah ini," bentak Bibi Rukmini lantang. Wulandari yang sedang memasak di dapur segera berlari ke depan dengan wajah panik. Melihat suaminya sedang dikelilingi oleh tatapan sinis para tetangga yang ikut bersama Bibi Rukmini, suasana seketika berubah menjadi sangat tegang. Persis seperti kejadian 5 tahun lalu, saat Bibi Rukmini pertama kali menghina mereka. Jatmiko menarik napas panjang, berusaha menekan amarahnya, dan bertanya dengan nada tenang tentang maksud dari tuduhan kasar yang dilontarkan wanita tua itu di hadapan banyak orang. "Tanah di ujung desa yang kau jadikan kebun herbal itu adalah milik leluhurku. Kau telah merampasnya diam-diam, tanpa sepengetahuanku selama 5 tahun ini," teriak Bibi Rukmini. Ia kemudian mengangkat surat tanah palsu yang sudah disiapkannya, mengibaskannya ke udara agar semua saksi mata bisa melihat dokumen lusuh yang seolah-olah menjadi bukti kebenaran kata-katanya. Warga desa yang mudah dihasut mulai berbisik-bisik, menatap Jatmiko dengan pandangan jijik, seolah pemuda itu benar-benar seorang pencuri licik yang merampas hak orang tua jompo. Jatmiko menatap surat berdebu di tangan Bibi Rukmini dengan saksama. Ingatannya kembali pada dokumen asli warisan sang ayah, yang selama ini tersimpan sangat rapi di kamarnya. Ia tahu persis bahwa surat yang dipegang oleh kerabatnya itu adalah palsu, karena ayah Jatmiko telah mengurus kepemilikan tanah gersang tersebut secara sah bertahun-tahun yang lalu. Namun, Jatmiko sadar bahwa berdebat di tempat ini hanya akan memperburuk keadaan dan memicu pertengkaran hebat yang tidak berkesudahan di bawah tatapan warga yang terlanjur curiga. Ia kembali mengingat pesan bijak kakek Danarta untuk tetap tenang seperti bumi. Tidak perlu tergesa-gesa membalas api dengan kobaran api yang lebih besar. Dengan suara yang sangat stabil dan berwibawa, Jatmiko menatap tajam ke arah Bibi Rukmini, membuat wanita tua itu sedikit mundur karena terkejut melihat ketenangan sang pemuda. Bibi Rukmini menuduh seseorang tanpa bukti yang sah di hadapan kepala desa adalah sebuah fitnah keji. "Mari kita buktikan keaslian surat ini nanti," ucap Jatmiko sangat tenang. Wulandari berdiri di belakang suaminya, memberikan dukungan moral melalui sentuhan lembut di bahu Jatmiko, menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi cobaan berat ini bersama-sama tanpa sedikit pun rasa takut. Jawaban tenang Jatmiko membuat warga desa terdiam sejenak. Mereka tidak mendapati kepanikan atau rasa bersalah sedikit pun di wajah pemuda yang sedang dituduh mencuri itu. Merasa ditantang, Bibi Rukmini semakin mengeraskan suaranya, berteriak bahwa ia tidak takut untuk membawa masalah ini ke balai desa dan mempermalukan Jatmiko di hadapan seluruh penduduk. Ia bersumpah akan mengusir Jatmiko beserta janda miskin pembawa sial itu dari tanah Karanganyar, jika terbukti tanah itu adalah miliknya secara sah, menurut dokumen kuno tersebut. Kalian semua menjadi saksi hari ini. Pemuda sombong ini telah menantangku. Aku akan membuatnya merangkak memohon ampun di bawah kakiku besok siang, ancam Bibi Rukmini penuh amarah. Setelah puas melontarkan ancaman tajamnya, wanita serakah itu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah menghentak, diikuti oleh beberapa tetangga yang masih penasaran. Begitu kerumunan itu perlahan bubar dan menghilang dari pandangan, rumah Jatmiko kembali diselimuti keheningan yang sangat pekat, menyisakan perasaan was-was yang mulai merayap di hati Wulandari. Wulandari menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat bersalah karena mengira kebun rahasia yang ia rintis justru membawa malapetaka baru bagi kehidupan keluarga bahagia mereka. Apakah kita harus merelakan kebun itu? Kang Jatmiko, aku tidak ingin keributan ini merusak kedamaian yang sudah susah payah kita bangun selama 5 tahun terakhir. Isak Wulandari. Jatmiko segera memeluk istrinya dengan erat, mengusap punggung wanita tegar itu untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang perlu mereka takuti dari ancaman Bibi Rukmini.
Tidak ada yang akan merampas hak kita. Wulandari. Karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghancurkan kebohongan sekelam apapun itu. Bisik Jatmiko meyakinkan istri tercintanya. Bagas dan Ratna yang baru pulang dari sekolah langsung menghampiri orang tua mereka. Merasakan ada kesedihan yang berusaha disembunyikan di balik senyuman ayah dan ibu mereka. Jatmiko menepuk puncak kepala anak tirinya dengan lembut. Memberitahu mereka agar tidak perlu mempedulikan omongan kosong orang luar dan tetap fokus pada pelajaran di sekolah. Ia tahu saatnya telah tiba untuk membersihkan nama baik keluarganya yang selama ini terus-menerus diinjak-injak tanpa ampun oleh orang-orang berhati dengki di desa tersebut. Siang itu juga, Jatmiko masuk ke dalam kamar tidurnya, membongkar sebuah kotak kayu, jati tua peninggalan ayahnya yang selalu terkunci rapat di sudut ruangan yang gelap. Di dalam kotak yang berbau kapur barus itu tersimpan sebuah dokumen resmi peninggalan zaman kolonial yang dibungkus dengan kain putih bersih dan dijaga dengan sangat hati-hati. Surat tanah asli tersebut dilengkapi dengan stempel resmi dari kepala desa terdahulu dan tanda tangan saksi-saksi terpercaya yang masih hidup hingga saat ini di desa Karanganyar. Bukti otentik ini adalah senjata utama Jatmiko untuk membungkam kebohongan Bibi Rukmini dan membalikkan semua fitnah keji yang selama ini menyudutkan keluarganya tanpa dasar yang jelas. Selain dokumen tanah, Jatmiko juga mempersiapkan bukti lain, berupa catatan hasil penjualan tanaman herbal yang selama ini selalu ia simpan rapi di dalam buku kecil. Catatan tersebut berisi daftar nama tabib terkenal di kota yang membeli jamu racikan Wulandari dengan harga mahal. Membuktikan bahwa kekayaan mereka murni berasal dari usaha keras. Ia tidak ingin lagi ada rumor bodoh yang menuduh keluarganya menggunakan ilmu sihir untuk mendapatkan harta kekayaan, seperti yang sering dibicarakan ibu-ibu di sekitar sumur desa. Jatmiko menyusun semua bukti itu di atas meja kayu. Merencanakan sebuah pertemuan besar untuk mengakhiri sandiwara memuakan yang selalu dimainkan oleh bibinya setiap kali ada kesempatan. Jatmiko kemudian meminta bantuan Bagas yang sudah remaja untuk pergi mendatangi rumah kakek Danarta yang terletak di ujung barat desa menjelang sore hari yang mulai sejuk. Ia menitipkan pesan penting, agar tetua desa yang sangat dihormati itu bersedia hadir sebagai hakim dan saksi penengah dalam pertemuan yang akan diadakannya besok hari. Bagas berlari dengan sangat cepat melewati pematang sawah, membawa harapan besar keluarganya di pundaknya yang tegap. Menembus hembusan angin sore yang menerbangkan daun-daun kering di jalan setapak. Kakek Danarta menyambut kedatangan Bagas dengan senyuman bijaksana. Seolah-olah pria tua itu sudah mengetahui badai apa yang sedang menerjang keluarga pemuda sabar kesayangannya di seberang desa. Malam harinya, Jatmiko dan Wulandari tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Mereka duduk berdua di serambi rumah, sambil menatap bulan purnama yang bersinar sangat terang benderang. Angin malam berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang ditanam Wulandari di pekarangan, memberikan sedikit ketenangan bagi hati mereka yang sedang berdebar kencang menunggu datangnya hari esok. Jatmiko menggenggam erat tangan Wulandari, menyalurkan kekuatan cinta yang tak terbatas. Berjanji bahwa esok hari adalah akhir dari segala penderitaan batin yang menyiksa mereka selama bertahun-tahun. Keyakinan Jatmiko sangat kuat. Ia percaya bahwa keadilan Tuhan tidak akan pernah salah sasaran dan selalu berpihak kepada orang-orang yang menjaga kesabaran dengan tulus ikhlas. Di sisi lain desa, Bibi Rukmini sedang berpesta pora di rumahnya bersama beberapa kerabat yang berhasil ia hasut dengan janji akan membagikan sebagian hasil kebun herbal Jatmiko. Ia membual dengan sombongnya tentang bagaimana ia akan mempermalukan Jatmiko dan mengusir keluarga pembawa sial itu keluar dari wilayah desa Karanganyar sebelum matahari tenggelam keesokan harinya. Tawanya meledak keras menggema di malam yang sunyi. Tidak menyadari sama sekali bahwa kebohongan bodohnya akan segera menjerumuskannya ke dalam jurang kehinaan yang sangat dalam dan menyakitkan. Keserakahan benar-benar telah membutakan mata hati Bibi Rukmini, membuatnya lupa bahwa setiap perbuatan licik pasti akan mendapatkan balasan setimpal dari alam semesta pada waktu yang tepat. Keesokan paginya, seluruh penduduk desa Karanganyar telah dihebohkan dengan kabar pertikaian antara Jatmiko dan Bibi Rukmini
yang menyebar dari mulut ke mulut dengan kecepatan luar biasa. Warga desa sengaja meluangkan waktu dari pekerjaan mereka di ladang hanya untuk melihat secara langsung akhir dari perselisihan keluarga yang memperebutkan ladang ajaib penghasil tanaman emas. Jatmiko dengan tenang membuka pintu gerbang halaman rumahnya yang luas, mempersiapkan tikar pandan dan tempat duduk kayu bagi para tamu yang akan segera datang berkumpul. Wulandari dengan ketangguhan hatinya menyiapkan minuman hangat, menunjukkan bahwa mereka adalah tuan rumah yang beradab dan tidak gentar menghadapi ancaman apapun dari pembuat keonaran yang serakah. Udara pagi itu terasa sedikit lebih tegang dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau riang di atas pohon beringin, seakan ikut terdiam menunggu kebenaran yang akan terungkap. Dari kejauhan, terlihat rombongan Bibi Rukmini berjalan dengan penuh kebanggaan diiringi beberapa tetangga. Sementara kakek Danarta menyusul dengan tenang berjalan menggunakan tongkat kayunya di belakang mereka. Jatmiko berdiri tegak di tengah halaman, menatap lurus ke depan, menyambut kedatangan hari yang akan membersihkan nama baiknya dan mengangkat martabat istri serta anak-anak tirinya tercinta. Semua persiapan telah dilakukan dengan sangat matang. Dokumen bukti kebenaran telah berada di tangannya, siap untuk membongkar tuntas segala kebohongan busuk yang tersembunyi. Inilah saat yang paling mendebarkan bagi seluruh warga desa Karanganyar. Sebuah momen di mana sebuah rahasia besar selama 5 tahun akan segera dibongkar tanpa tersisa sedikit pun. Keluarga Jatmiko yang dulu selalu menjadi bahan tertawaan dan bulan-bulanan warga kini siap untuk berdiri tegak menuntut hak kehormatan mereka yang telah lama dirampas paksa secara kejam. Kakek Danarta duduk di kursi utama yang telah disediakan, menatap setiap wajah yang hadir dengan tatapan teduh, menandakan bahwa persidangan adat untuk mengungkap kebenaran akan segera dimulai. Tidak ada lagi jalan mundur bagi Bibi Rukmini maupun Jatmiko, karena kebenaran sejati akan segera terungkap di bawah sinar matahari pagi yang semakin terang menyinari bumi. Suasana di pekarangan rumah Jatmiko semakin padat ketika hampir seluruh penduduk desa menyempatkan diri untuk berkerumun di sekitar pagar bambu demi menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Wajah-wajah yang dulu selalu memandang rendah Wulandari kini menatap wanita itu dengan penuh rasa penasaran yang tidak bisa disembunyikan lagi dari sorot mata mereka yang tajam. Mereka melihat rumah megah, anak-anak yang terawat, dan Wulandari yang berdiri anggun, membuat mereka mulai mempertanyakan semua gosip buruk yang pernah mereka percayai selama bertahun-tahun lamanya. Di sudut lain, Bibi Rukmini terus memamerkan surat palsunya kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Sangat yakin bahwa kemenangan sudah berada di genggaman tangannya yang keriput, Jatmiko memandang seluruh kerumunan itu dengan hati yang lapang. Tidak ada secercah dendam pun yang tersisa di dalam dadanya. Meskipun ia telah disakiti berulang kali secara tidak adil, ia hanya ingin membuktikan bahwa niat baik yang dijalankan dengan kesabaran luar biasa pada akhirnya akan selalu membuahkan hasil yang manis, mengalahkan fitnah yang paling keji sekalipun. Angin sejuk berhembus menyapu dedaunan, seolah memberikan restu semesta kepada keluarga kecil yang telah melewati penderitaan panjang, tanpa pernah sekalipun menyerah pada kekejaman takdir yang menekan. Segala bukti dan kebenaran telah terkumpul di atas meja, menunggu waktu yang tepat untuk membungkam semua keraguan dan keangkuhan. Matahari pagi bersinar sangat terang menyinari halaman rumah Jatmiko yang kini dipenuhi oleh hampir seluruh penduduk desa Karanganyar yang penasaran. Semua mata tertuju pada meja kayu panjang di tengah pekarangan, tempat kakek Danarta duduk dengan tenang sebagai penengah perselisihan keluarga ini. Bibi Rukmini berdiri dengan angkuh di sisi kanan meja. Bibirnya menyeringai penuh kemenangan, sambil terus memamerkan selembar kertas lusuh kepada warga. Jatmiko dan Wulandari berdiri di sisi kiri. Wajah mereka sangat tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan meskipun sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Suasana begitu sunyi hingga suara kepakan sayap burung di pohon beringin terdengar sangat jelas. Kakek Danarta mengetukkan tongkat kayunya ke tanah sebanyak 3 kali untuk meminta perhatian penuh dari seluruh warga desa yang hadir pagi itu. Kita berkumpul di sini bukan untuk saling menghakimi dengan amarah, melainkan untuk mencari kebenaran dengan pikiran yang jernih, ucap kakek Danarta.
Suara berat tetua desa itu seketika membungkam semua bisik-bisik tetangga yang sedari tadi menggunjingkan nasib Jatmiko. Beliau kemudian mempersilakan Bibi Rukmini untuk menyampaikan tuntutannya di hadapan semua orang, memberikan kesempatan bagi wanita tua itu untuk mulai berbicara. Semua warga kini memusatkan pandangan mereka dengan langkah kaki yang sengaja dihentakkan keras. Bibi Rukmini maju ke depan meja dan meletakkan surat tanah palsunya dengan sangat kasar. Kalian semua harus tahu bahwa kebun di ujung desa itu dibangun di atas tanah warisan leluhurku yang dirampas Jatmiko. Teriak Bibi Rukmini lantang. Ia menuduh Jatmiko telah menggunakan kelicikan untuk mengelabui keluarga besarnya demi kekayaan untuk membahagiakan janda miskin itu. Beberapa warga desa langsung menganggukkan kepala mereka, seolah membenarkan tuduhan keji tersebut. Karena mereka sudah terlanjur membenci keluarga Jatmiko tanpa alasan pasti. Tuduhan ini sangat memprovokasi kerumunan warga desa. Bibi Rukmini terus meracau dengan nada suara tinggi, menunjuk wajah Jatmiko berulang kali untuk mempermalukan pemuda itu di depan para tetangga. Surat tua ini adalah bukti sah bahwa tanah gersang itu mutlak milikku. Dan Jatmiko tidak berhak mengambil satu helai daun pun. Lanjutnya sombong. Wulandari hanya bisa menahan napas mendengar kebohongan besar yang diucapkan dengan lantang oleh kerabat suaminya di hadapan masyarakat. Ia meremas ujung kebayanya dengan kuat, menahan perasaan sedih karena melihat suaminya terus-menerus diserang dengan fitnah keji yang tidak masuk akal. Semua orang menunggu Jatmiko memberikan tanggapan atas tuduhan ini. Setelah Bibi Rukmini selesai memuntahkan segala cacian dan kebohongannya, kakek Danarta mengambil surat lusuh tersebut dan mengamatinya dengan mata yang sangat teliti. Beliau tidak langsung memberikan komentar, membiarkan keheningan menguasai suasana sejenak, sebelum akhirnya menoleh ke arah Jatmiko yang masih berdiri tegak. Sekarang giliranmu, Nak Jatmiko. Sampaikan pembelaanmu di hadapan seluruh penduduk desa, agar keadilan bisa ditegakkan hari ini, kata kakek Danarta bijaksana. Jatmiko perlahan melangkah maju, mendekati meja kayu. Tatapan matanya sangat teduh, namun memancarkan ketegasan luar biasa yang membuat beberapa warga desa mulai menelan ludah. Ia bersiap membuka tabir kebenaran yang selalu dirahasiakannya. Jatmiko tidak membalas teriakan kasar Bibi Rukmini. Ia justru tersenyum tipis dan meletakkan sebuah kotak kayu jati tua ke atas meja persidangan. Dengan tangan yang sangat tenang, pemuda itu membuka penutup kotak dan mengeluarkan gulungan kertas kuno yang dibungkus kain putih bersih. Bibi Rukmini mengklaim tanah itu miliknya. Namun bukti yang saya bawa ini adalah surat kepemilikan asli yang diwariskan langsung oleh almarhum ayah saya, ucap Jatmiko tegas. Ia membuka gulungan kertas itu lebar-lebar, memperlihatkan cap stempel tembaga asli dari masa kolonial yang masih terlihat sangat jelas dan utuh. Keadaan seketika berubah menjadi jauh lebih tegang. Kakek Danarta mengambil dokumen milik Jatmiko dan menyandingkannya dengan surat lusuh milik Bibi Rukmini untuk membandingkan keduanya di hadapan warga. Mata tua sang tetua desa memicing saat meneliti goresan tinta, jenis kertas, dan juga tanda tangan para saksi yang tertera pada kedua dokumen tersebut. Hanya butuh waktu singkat bagi kakek Danarta untuk menemukan sebuah kesalahan fatal pada surat yang dibawa oleh wanita tua itu. Surat milik Rukmini ini palsu. Tintanya masih sangat baru, dan nama kepala desa yang tertulis di sini sama sekali salah, ungkap kakek Danarta tegas. Warga desa sontak terkejut mendengar pernyataan mengejutkan tersebut. Mendengar kebohongannya terbongkar begitu cepat, wajah Bibi Rukmini langsung memucat pasi bagaikan mayat hidup yang kehilangan seluruh aliran darah di dalam tubuhnya. Ia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa kakek Danarta pasti telah disuap oleh Jatmiko untuk memenangkan persidangan adat ini. Kau pasti sudah diberi uang haram oleh pemuda ini. Aku tidak terima keputusan ini karena tanah itu adalah hak milikku, bantah Bibi Rukmini terbata-bata. Namun kakek Danarta hanya menatapnya dengan pandangan iba. Menyadari betapa keserakahan telah merusak akal sehat wanita tua yang seharusnya menjadi panutan bagi kerabat mudanya. Semua orang sekarang mulai meragukan niat Bibi Rukmini. Setelah status tanah terbukti mutlak milik Jatmiko,
Pemuda itu kembali melangkah maju untuk mengungkap rahasia kedua, yang selama ini mengundang kecurigaan warga desa. Kalian semua selalu menuduh saya menggunakan ilmu hitam pesugihan untuk mendapatkan rumah mewah ini. Menuduh istri saya sebagai wanita pembawa sial. Ucap Jatmiko perlahan. Ia menatap wajah para tetangga satu persatu, membuat mereka yang pernah menyebarkan gosip murahan itu langsung menundukkan kepala karena merasa malu. Jatmiko kemudian mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku bajunya. Buku yang berisi bukti transaksi penjualan tanaman obat herbal ke kota besar. Inilah puncak pembuktian tersebut. Jatmiko membuka lembaran buku catatan itu dan memperlihatkan deretan angka penghasilan yang sangat besar dari hasil penjualan ramuan jamu tradisional racikan istrinya. Keberhasilan dan kemakmuran keluarga kami bukan berasal dari sihir atau mencuri tanah orang lain, melainkan dari resep obat herbal warisan leluhur Wulandari. Jelas Jatmiko lantang. Fakta ini menjadi sebuah pukulan telak bagi seluruh penduduk desa yang selama 5 tahun terakhir selalu merendahkan dan menghina Wulandari. Ternyata, janda miskin yang selalu mereka tertawakan itulah yang menjadi kunci utama kesuksesan besar Jatmiko dalam mengubah nasib keluarganya dari kemiskinan terdalam. Kenyataan ini benar-benar tidak pernah mereka duga sebelumnya. Jatmiko menarik tangan istrinya agar berdiri berdampingan dengannya di hadapan seluruh penduduk desa Karanganyar yang kini terpaku bisu tanpa bisa mengucapkan sepatah kata. Wulandari bukanlah pembawa sial seperti yang Bibi Rukmini selalu teriakan setiap pagi di sumur desa. Dia adalah anugerah terbesar yang menyelamatkan hidup saya. Tegas Jatmiko. Mata Wulandari berkaca-kaca mendengar pengakuan suaminya yang begitu tulus membelanya di depan ratusan pasang mata yang dulu selalu menatapnya dengan kebencian. Ia merasa beban berat yang menghimpit batinnya selama bertahun-tahun kini telah terangkat sepenuhnya, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Kasih sayangnya pada Jatmiko semakin mengakar kuat. Kakek Danarta tersenyum melihat ketegaran keluarga Jatmiko yang akhirnya berhasil membuktikan kebenaran melalui jalan damai tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik sedikit pun. Sang tetua desa kemudian menatap tajam ke arah Bibi Rukmini yang kini tubuhnya gemetar hebat karena rasa malu yang luar biasa menghantam kesombongannya. Kau telah memfitnah keluarga baik-baik demi memuaskan sifat serakahmu sendiri. Rukmini, tidakkah kau merasa malu dengan uban yang sudah menutupi kepalamu itu? Tegur kakek Danarta perlahan. Teguran halus namun menohok itu langsung meruntuhkan benteng keangkuhan Bibi Rukmini yang selama 5 tahun ini selalu merasa dirinya paling benar. Harga dirinya hancur berantakan seketika di sana. Seluruh warga desa yang berkumpul di pekarangan itu mulai berbalik arah menatap sinis ke arah Bibi Rukmini yang tertunduk lesu. Orang-orang yang dulu mudah dihasut kini menyadari betapa bodohnya mereka karena telah membiarkan diri dicuci otaknya oleh wanita tua yang penuh kedengkian itu. Beberapa ibu-ibu yang sering ikut bergosip di sumur bahkan mulai mencibir Bibi Rukmini secara terang-terangan, menunjukkan rasa kecewa mereka karena telah dibohongi dengan sangat kejam. Bibi Rukmini tidak mampu mengangkat wajahnya sama sekali. Ia merasakan ribuan tatapan menghakimi sedang menusuk-nusuk tubuh rentanya tanpa ampun dari berbagai penjuru. Rasa malu akhirnya mematahkan semangat jahatnya sama sekali. Menyadari bahwa seluruh rencananya telah gagal total dan tidak ada lagi satu orang pun yang berpihak kepadanya. Bibi Rukmini terdiam mematung dalam waktu lama. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada bantahan lebih lanjut. Wanita tua itu hanya membisu merasakan kekalahan paling telak sepanjang sejarah hidupnya di desa itu. Perlahan-lahan ia membalikkan badannya, melangkah gontai meninggalkan pekarangan rumah Jatmiko tanpa mengucapkan sepatah kata maaf pun kepada keluarga yang telah disakitinya dengan sangat parah. Kepergian Bibi Rukmini dari halaman itu diiringi oleh keheningan panjang, menandakan berakhirnya era fitnah dan kejahatan yang selama ini menggerogoti kedamaian warga desa Karanganyar. Setelah bayangan Bibi Rukmini benar-benar menghilang di ujung jalan setapak, kakek Danarta kembali angkat bicara untuk menutup persidangan adat ini. Kalian semua telah melihat sendiri bagaimana kebenaran selalu menemukan jalannya menembus kegelapan. Betapapun kerasnya kalian berusaha menguburnya dengan prasangka buruk. Nasihat kakek Danarta.
Beliau meminta seluruh warga desa untuk mengambil pelajaran berharga dari kejadian hari ini, agar tidak mudah menilai orang lain hanya dari penampilan atau status sosialnya semata. Nasihat tersebut langsung menusuk sanubari setiap penduduk desa yang hadir, membangkitkan rasa penyesalan yang teramat dalam atas perlakuan tidak adil mereka selama 5 tahun belakangan ini. Kepala Desa Karanganyar yang turut hadir di kerumunan itu melangkah maju mewakili seluruh warganya untuk menyampaikan sesuatu kepada Jatmiko dan keluarganya yang sedang berdiri. Jatmiko, Wulandari, atas nama seluruh warga desa ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala cemoohan dan perlakuan kasar yang kalian terima bertahun-tahun. Ucap kepala desa sungguh-sungguh. Ia menyadari bahwa warganya telah berbuat sangat tidak adil karena ikut menertawakan pernikahan Jatmiko dan merendahkan martabat Wulandari tanpa pernah mencari tahu kebenarannya. Permintaan maaf resmi dari pemimpin desa itu membuat suasana menjadi sangat haru. Beberapa ibu-ibu bahkan mulai mengusap air mata penyesalan mereka diam-diam. Jatmiko menatap wajah warga desanya satu persatu. Tidak menemukan lagi sorot mata merendahkan seperti yang selalu ia terima ketika berjalan ke pasar dulu. Hatinya yang terbuat dari kebaikan murni tidak menyimpan sedikit pun dendam atas semua penderitaan berat yang pernah keluarganya alami selama tinggal di lingkungan ini. Saya dan keluarga saya sudah memaafkan kalian semua jauh sebelum hari ini tiba. Karena kami tahu permusuhan hanya akan merugikan diri sendiri. Jawab Jatmiko tersenyum. Jawaban yang sangat bijaksana dan penuh pemaafan itu semakin membuat warga desa menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Merasa sangat kerdil di hadapan kebesaran hati pemuda tersebut. Anak-anak Wulandari, Bagas dan Ratna, yang sedari tadi berdiri di teras rumah juga ikut merasakan perubahan suasana yang sangat drastis di pagi ini. Anak-anak tetangga yang dulunya selalu melempari mereka dengan kerikil kini menatap mereka dengan tatapan kagum, menyadari bahwa Bagas dan Ratna adalah anak-anak yang luar biasa tangguh. Beberapa anak sebayanya bahkan tersenyum canggung ke arah Bagas. Sebuah isyarat diam-diam yang menunjukkan keinginan mereka untuk berteman dan bermain bersama di lapangan desa nantinya. Luka masa lalu yang menyiksa batin anak-anak malang itu seolah terobati seketika oleh keadilan yang akhirnya berpihak pada keluarga kecil mereka hari ini. Pertemuan besar di halaman rumah Jatmiko hari itu tidak diakhiri dengan pesta perayaan mewah, melainkan dengan sebuah momen kebersamaan yang sangat sederhana, namun syarat makna. Wulandari dengan dibantu oleh Ratna segera masuk ke dapur dan mengeluarkan beberapa kendi berisi teh daun herbal hangat untuk dibagikan kepada seluruh warga yang masih berkumpul. Mereka menyuguhkan minuman berkhasiat itu kepada para tetangga. Minuman yang sama yang dulu dicemooh, namun kini telah terbukti membawa kemakmuran besar bagi keluarga tersebut. Warga desa menerima gelas bambu itu dengan tangan gemetar, menyesapnya perlahan, dan mulai memuji kelezatan racikan rahasia Wulandari yang memang sangat menyegarkan tubuh. Suasana tegang yang sempat mencekik udara Karanganyar kini telah sepenuhnya mencair, digantikan oleh obrolan hangat antara Jatmiko dan beberapa pemuda desa yang dulu sering menertawakannya. Para pemuda itu bertanya banyak hal tentang cara menanam tanaman obat herbal, menunjukkan minat mereka untuk belajar ilmu pertanian baru yang terbukti sangat menguntungkan tersebut. Jatmiko dengan senang hati membagikan sedikit ilmunya. Tidak pelit berbagi pengetahuan, karena ia percaya bahwa kemakmuran yang dibagikan bersama akan membawa berkah yang jauh lebih besar bagi desanya. Semua orang benar-benar menundukkan kepala mereka, mengakui kehebatan dan kesabaran keluarga yang pernah mereka singkirkan dari pergaulan masyarakat. Sementara itu, kakek Danarta duduk santai di kursinya, sambil terus mengamati perubahan indah yang sedang terjadi tepat di depan kedua matanya yang sudah mulai rabun. Ia tersenyum puas melihat Jatmiko berhasil menjalankan petuahnya 5 tahun lalu untuk tetap menjadi bumi yang diam dan membiarkan benih kebaikan tumbuh, menembus kerasnya kehidupan. Tugas orang tua hanyalah menabur nasihat. Tetapi pemuda inilah yang berhasil merawat nasihat itu hingga tumbuh menjadi pohon pelindung bagi keluarganya. Gumam kakek Danarta.
Beliau sangat bangga melihat kedamaian kembali merengkuh desa Karanganyar tanpa harus ada setetes darah pun yang tumpah akibat perselisihan memperebutkan harta benda duniawi. Matahari perlahan mulai bergeser ke arah barat, menandakan bahwa hari pembuktian yang sangat panjang dan bersejarah ini akan segera berakhir berganti sore. Warga desa satu persatu mulai berpamitan untuk kembali ke rumah dan melanjutkan pekerjaan mereka yang sempat tertunda akibat menghadiri persidangan adat di halaman Jatmiko. Sebelum pulang, mereka tidak lupa menjabat tangan Jatmiko dan Wulandari dengan sangat erat, menyampaikan rasa hormat yang tulus dari lubuk hati sebagai tanda perdamaian abadi. Kepergian warga desa meninggalkan halaman rumah yang kembali luas. Namun, kali ini tidak ada lagi aura kebencian yang tertinggal di setiap sudut pekarangan tersebut. Jatmiko merangkul bahu Wulandari ketika mereka melihat kakek Danarta berjalan menjauh dengan tongkatnya, menyusuri jalan tanah yang membelah desa menuju rumahnya di pinggiran hutan jati. Hari ini merupakan saksi bisu dari runtuhnya tembok prasangka yang selama bertahun-tahun memisahkan keluarga kecil mereka dari pelukan hangat masyarakat di desa kelahiran Jatmiko. Kemenangan Jatmiko bukanlah kemenangan atas kekayaan atau tanah warisan, melainkan kemenangan atas keangkuhan hati manusia, melalui senjata yang paling kuat bernama kelembutan dan kesabaran tanpa batas. Semuanya kini telah terbayar lunas. Tak ada lagi air mata kesedihan. Yang tersisa hanyalah janji hari esok yang jauh lebih mendamaikan jiwa. Sejak hari pembuktian yang bersejarah itu, suasana di desa Karanganyar berubah 180 derajat menjadi sangat damai dan penuh dengan kehangatan kekeluargaan. Rumah kayu jati milik Jatmiko tidak lagi menjadi pusat cemoohan warga, melainkan berubah menjadi tempat yang paling dihormati oleh seluruh penduduk di wilayah tersebut. Tidak ada lagi bisik-bisik tajam yang terdengar dari arah sumur tua setiap pagi, berganti dengan sapaan ramah dari ibu-ibu yang kini sangat menghargai keluarga itu. Beban tak kasat mata yang selama ini menekan dada Jatmiko dan Wulandari akhirnya menguap terbawa angin musim kemarau yang sejuk dan menyegarkan jiwa. Bibi Rukmini yang merasa sangat malu akibat kebohongannya terbongkar di depan umum kini mengurung dirinya rapat-rapat di dalam rumahnya yang sunyi senyap. Wanita tua itu tidak pernah lagi terlihat berkeliling desa untuk menyebarkan gosip murahan atau mencari-cari kesalahan tetangganya seperti kebiasaan buruknya di masa lalu. Pintunya selalu tertutup rapat siang dan malam, menjadi saksi bisu dari penyesalan panjang seorang kerabat yang telah dibutakan oleh keserakahan harta benda duniawi. Penduduk desa perlahan mulai melupakan keberadaan wanita pembuat onar itu, membiarkannya hidup dalam kesendirian yang menjadi hukuman setimpal atas segala fitnah kejam yang pernah dilontarkannya. Sikap warga desa terhadap Wulandari kini penuh dengan rasa hormat yang mendalam, mengakui ketangguhan janda miskin yang dulu selalu mereka pandang sebelah mata. Ibu-ibu tetangga yang dulu sering menjauhinya kini sering datang berkunjung pada sore hari, membawa sedikit hasil panen kebun mereka sebagai tanda persahabatan tulus. Mereka duduk bersama Wulandari di serambi rumah, berbincang tentang banyak hal, mulai dari resep masakan sehari-hari hingga cara merawat tanaman pekarangan agar tumbuh subur. Wulandari menyambut kedatangan mereka dengan senyuman lembut, tanpa pernah menyinggung kembali luka lama yang pernah ditorehkan warga desa di dalam relung hatinya. Jatmiko sendiri kini sering diminta pendapatnya oleh para petani lain mengenai cara mengolah lahan tandus agar bisa menghasilkan tanaman bernilai jual sangat tinggi. Ia tidak pernah pelit membagikan ilmunya. Bahkan Jatmiko sering mengajak beberapa pemuda desa untuk ikut mengelola kebun herbalnya yang semakin luas di ujung desa. Pemuda sabar itu ingin melihat seluruh penduduk desa Karanganyar bisa hidup makmur bersama-sama, melepaskan diri dari jerat kemiskinan yang sering memicu pertengkaran tidak berguna. Kebesaran hati Jatmiko ini semakin membuat warga desa menundukkan kepala mereka setiap kali berpapasan dengannya di jalan setapak menuju area persawahan utama. Kehidupan Bagas dan Ratna juga mengalami perubahan yang sangat membahagiakan, sejak hari di mana ayah tiri mereka membersihkan nama baik keluarga di depan warga. Anak-anak yang dulunya sering diejek itu kini memiliki banyak teman sebaya yang selalu mengajak mereka bermain di lapangan berumput dekat pohon beringin desa.
Bagas bahkan sering menjadi pemimpin regu dalam permainan tradisional anak laki-laki, menunjukkan bakat kepemimpinan yang ia pelajari dari ketegasan dan kesabaran ayah tirinya. Ratna tidak lagi harus berlari pulang, sambil menangis terseduh-seduh. Tawanya kini terdengar sangat renyah mengisi udara sore Karanganyar yang damai dan menyejukkan hati. Keterampilan Wulandari meracik jamu tradisional kini bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan di balik dinding dapur yang gelap seperti beberapa tahun yang lalu. Banyak warga desa yang kini datang kepadanya untuk meminta ramuan obat setiap kali mereka merasa kurang enak badan atau mengalami luka ringan sehabis bekerja. Wulandari dengan telaten meracik dedaunan dan rimpang ajaib itu secara gratis untuk para tetangganya. Menganggap hal tersebut sebagai bentuk sedekah untuk kemakmuran desa tercintanya. Keahliannya ini membuat nama Wulandari semakin harum mewangi. Membuktikan bahwa dirinya sama sekali bukanlah wanita pembawa sial seperti yang dulu diisukan. Ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat dan langit berubah warna menjadi jingga keemasan, suasana rumah Jatmiko terasa begitu hangat dan menenangkan jiwa. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, memancarkan cahaya kekuningan yang menerangi setiap sudut ruangan berlantai kayu jati yang selalu disapu bersih oleh anak-anak setiap sore. Aroma masakan lezat yang menggiurkan kembali menguar dari dapur Wulandari, menandakan bahwa hidangan makan malam sederhana, namun penuh gizi sudah siap untuk dinikmati bersama. Ini adalah momen harian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota keluarga. Sebuah perayaan kecil atas kedamaian hidup yang berhasil mereka rebut kembali. Mereka berempat duduk melingkar di atas tikar pandan yang digelar rapi di ruang tengah, menghadapi piring-piring berisi nasi hangat dan lauk pauk sederhana. Jatmiko memimpin doa makan malam dengan suara baritonnya yang menenangkan, mengucapkan rasa syukur tak terhingga atas segala nikmat yang Tuhan limpahkan kepada keluarga kecilnya. Bagas dan Ratna makan dengan sangat lahap. Sesekali menceritakan pengalaman seru mereka di sekolah, atau saat bermain bersama teman-teman baru di lapangan desa. Wulandari terus menyendokkan lauk tambahan ke piring suaminya. Menatap wajah pria tegar itu dengan sorot, mata penuh cinta dan pengabdian yang mendalam. Setelah menyelesaikan makan malam yang menyenangkan tersebut, Wulandari membersihkan sisa makanan dan menyeduh teko teh melati panas kesukaan Jatmiko untuk dinikmati di teras. Jatmiko duduk di kursi rotan panjangnya sambil merokok tingwe perlahan, memandangi bintang-bintang yang mulai bermunculan menghiasi langit malam desa Karanganyar yang bersih bebas awan. Wulandari datang membawakan nampan berisi 2 gelas teh dan sepiring singkong rebus yang masih mengepul. Meletakkannya di atas meja kecil tepat di hadapan suaminya. Angin malam berhembus sangat lembut mengelus dedaunan pohon mangga di halaman, menciptakan simfoni alam yang merdu menemani waktu istirahat pasangan suami istri tersebut. Apakah Kang Jatmiko masih mengingat betapa sepinya pekarangan ini 5 tahun yang lalu, ketika tidak ada satupun tetangga yang mau menyapa kita? Tanya Wulandari perlahan. Suaranya terdengar sangat halus, tidak menyimpan nada kepahitan sedikit pun, melainkan hanya sekadar mengingat perjalanan panjang yang telah menguji batas kesabaran mereka berdua. Jatmiko menghembuskan asap rokoknya ke udara malam. Tersenyum kecil mendengar pertanyaan istrinya, sambil meraih 1 gelas teh hangat dari atas meja rotan itu. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Wulandari, masa-masa kelam itu adalah pupuk terbaik yang membuat akar pohon kebahagiaan kita tumbuh semakin kuat. Jawab Jatmiko tenang. Wulandari menatap wajah suaminya lekat-lekat, menyadari betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan pria itu untuk melindungi kehormatan dirinya dan juga masa depan anak-anaknya. Ia merasa sangat beruntung takdir mempertemukannya dengan seorang pria berhati seluas samudra yang rela menanggung cemoohan seluruh desa demi sebuah cinta yang tulus. Aku selalu berdoa agar umur panjang menyertaimu, Kang Jatmiko. Karena tanpa perlindunganmu, mungkin aku dan anak-anak sudah hancur ditelan kekejaman dunia ini. Bisik Wulandari penuh haru. Jatmiko segera menggenggam tangan istrinya, meyakinkan wanita itu bahwa semua pencapaian ini adalah hasil dari doa dan kerja keras mereka berdua. Di tengah perbincangan malam yang hangat itu,
Sayup-sayup terdengar suara ketukan tongkat kayu menyentuh bebatuan jalan setapak yang mengarah ke pekarangan rumah Jatmiko. Ternyata kakek Danarta datang berkunjung. Berjalan perlahan menembus kegelapan malam, dengan senyuman bijak yang selalu menghiasi wajah keriputnya yang penuh dengan garis pengalaman. Jatmiko segera bangkit dari tempat duduknya, menyambut tetua desa itu dengan penuh rasa hormat dan menuntunnya duduk di kursi kayu yang sangat nyaman. Wulandari dengan sigap bergegas masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu gelas tambahan dan menyeduhkan teh melati hangat khusus untuk tamu istimewa mereka. Kakek Danarta menerima segelas teh hangat itu dengan senang hati. Menghirup aroma melatinya yang harum sebelum menyesapnya, perlahan untuk mengusir hawa dingin malam. Beliau menatap Jatmiko dan Wulandari secara bergantian. Matanya yang tua, namun masih tajam itu memancarkan rasa bangga yang luar biasa besar terhadap keluarga ini. Kalian telah berhasil melewati badai ujian yang paling dahsyat. Membuktikan bahwa hati yang bersih tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh fitnah sekejam apapun. Puji kakek Danarta. Nasihat dan pujian dari tetua desa ini selalu memberikan ketenangan tersendiri bagi batin Jatmiko yang dulu pernah hampir hancur lebur karena keputusasaan. Semua ini berkat petuah kakek yang mengingatkan saya untuk selalu menjadi bumi yang sabar meskipun terus diinjak oleh keangkuhan orang lain. Balas Jatmiko merendah. Ia tidak pernah melupakan momen titik balik kehidupannya saat kakek Danarta datang di sore yang kelam itu, untuk memberikan kekuatan moral yang sangat dibutuhkannya. Pria tua itu tertawa pelan mendengarnya. Suara tawanya yang serak menyatu dengan gemerisik dedaunan bambu yang saling bergesekan ditiup angin malam di batas pekarangan rumah. Bumi memang diam. Namun ia adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan bisa tumbuh subur dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Balas kakek Danarta, setelah menghabiskan waktu sekitar 1 jam bercengkrama di teras rumah Jatmiko. Kakek Danarta akhirnya berpamitan untuk kembali ke kediamannya di ujung barat desa. Ia menolak tawaran Jatmiko yang ingin mengantarkannya pulang. Bersikeras bahwa tubuh rentanya masih cukup kuat untuk berjalan sendirian di bawah cahaya terang bulan purnama. Jatmiko dan Wulandari berdiri berdampingan di ambang pintu gerbang kayu, memandangi punggung tetua desa yang semakin menjauh hingga akhirnya menghilang di tikungan jalan setapak. Kunjungan singkat kakek Danarta selalu meninggalkan jejak kedamaian yang mendalam, menegaskan bahwa desa ini telah sepenuhnya menerima keberadaan keluarga Jatmiko tanpa syarat apapun. Jatmiko kemudian mengunci gerbang kayu pekarangannya dengan rapat, memastikan seluruh lingkungan rumahnya aman dari jangkauan hewan liar yang mungkin masuk dari arah ladang. Ia melangkah masuk ke dalam rumah bersama istrinya, berjalan pelan menyusuri lorong kamar untuk memeriksa keadaan Bagas dan Ratna sebelum mereka sendiri pergi beristirahat. Jatmiko membuka pintu kamar perlahan. Melihat kedua anak itu sudah tertidur pulas, berselimut kain tebal dengan wajah damai yang bebas dari segala beban pikiran. Ia membetulkan letak selimut Ratna yang sedikit merosot, memberikan kecupan ringan di dahi anak perempuannya itu, sebagai tanda kasih sayang seorang ayah sejati. Melihat interaksi penuh kasih sayang antara suaminya dan anak-anak tirinya, hati Wulandari terasa seakan dipenuhi oleh lautan madu yang sangat manis dan membahagiakan. Segala penderitaan masa lalu saat ia harus memburu cuci, sambil menahan lapar demi menghidupi 2 nyawa tak berdosa itu, kini terasa seperti mimpi buruk. Wulandari menyadari bahwa menikahi Jatmiko adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Seorang pria yang mengangkat derajatnya dari lumpur kemiskinan dan hinaan. Air mata kebahagiaan tanpa sadar menetes perlahan membasahi pipinya. Namun kali ini ia tidak perlu lagi menyembunyikan tangisannya di sudut dapur yang gelap. Jatmiko menoleh dan melihat istrinya sedang mengusap genangan air mata di pipi. Ia segera menghampiri Wulandari dan memeluk bahu wanita itu dengan sangat hangat. Malam sudah semakin larut. Mari kita beristirahat, agar besok pagi kita bisa bangun dengan tenaga penuh untuk memanen jahe merah di kebun. Ajak Jatmiko lembut. Wulandari menganggukkan kepalanya menyetujui ajakan tersebut. Mematikan beberapa lampu minyak di ruang tengah, agar suasana rumah menjadi lebih redup dan nyaman untuk tidur. Mereka berdua berjalan menuju kamar utama.
menutup pintu di belakang mereka, dan membiarkan rumah kayu jati itu tenggelam dalam keheningan malam yang syahdu. Di luar rumah, suasana desa Karanganyar benar-benar sunyi senyap. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang mengerik memecah kesunyian malam dari balik semak-semak belukar. Pohon beringin besar di tengah desa berdiri kokoh, seolah menjadi penjaga spiritual yang mengawasi kedamaian seluruh penduduk yang sedang terlelap di rumah masing-masing. Sumur tua yang biasanya menjadi pusat penyebaran fitnah dan gosip murahan kini hanya memantulkan cahaya keperakan dari bulan purnama yang bersinar tepat di atasnya. Seluruh desa telah berdamai dengan masa lalunya, membuang jauh-jauh kebencian yang dulu pernah meracuni hati nurani mereka terhadap keluarga miskin tak berdosa tersebut. Kisah tentang ketabahan Jatmiko dan istrinya perlahan mulai diceritakan oleh para tetua desa kepada anak cucu mereka sebagai sebuah legenda kesabaran yang patut diteladani. Mereka menceritakan bagaimana seorang pemuda rela ditertawakan seluruh warga demi melindungi janda miskin yang ternyata membawa kunci kemakmuran bagi seluruh penduduk desa di kemudian hari. Cerita ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa kekayaan sejati tidak selalu diukur dari harta warisan, melainkan dari seberapa besar kesabaran seseorang menghadapi penderitaan. Nama Jatmiko diabadikan dalam ingatan kolektif warga sebagai sosok pria luar biasa tangguh yang mampu menaklukkan keangkuhan dengan kelembutan yang tidak tergoyahkan. Keesokan paginya, rutinitas desa kembali berjalan normal. Para petani mulai turun ke sawah dengan membawa cangkul di pundak menyambut datangnya cahaya matahari pagi. Kabut putih yang menyelimuti area persawahan perlahan memudar, menampilkan hamparan tanaman padi yang hijau subur, berkat aliran air sungai yang dijaga bersama oleh warga. Jatmiko juga sudah bersiap melangkah menuju kebun herbalnya di ujung barat. Kali ini ia tidak berjalan sendirian, melainkan ditemani oleh beberapa pemuda tetangga. Mereka saling bertukar sapa dan tertawa lepas sepanjang perjalanan. Sebuah pemandangan indah yang 5 tahun lalu mustahil terjadi di wilayah desa Karanganyar ini. Di pekarangan rumah, Wulandari sedang sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di atas bebatuan sungai, ditemani kicauan burung tekukur dari dalam sangkar kayunya. Beberapa tetangga yang lewat menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, mengucapkan selamat pagi dan menanyakan kabar keluarga dengan nada suara yang sangat ramah dan sopan. Wulandari membalas sapaan itu dengan senyuman yang merekah indah, menunjukkan bahwa pintu rumahnya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang datang dengan niat baik. Kedamaian benar-benar telah menyelimuti kehidupan wanita hebat ini, menghapus tuntas segala jejak air mata, duka yang dulu sering menemaninya di saat malam tiba. Angin pagi bertiup perlahan mengayunkan dahan-dahan pohon mangga, seolah menyebarkan keharuman bunga, melatih ke seluruh penjuru rumah kayu jati yang sangat megah tersebut. Keberhasilan yang dicapai Jatmiko dan keluarganya menjadi bukti nyata bahwa orang yang selalu mengalah pada akhirnya justru akan mendapatkan kemenangan mutlak dari alam semesta. Mereka tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup membiarkan waktu bekerja, menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik tebalnya kabut kebohongan yang disebar orang jahat. Rumah dan pekarangan luas itu kini berdiri tegak sebagai monumen hidup dari cinta tulus seorang pria kepada keluarganya yang sempat terasingkan dari masyarakat. Kehidupan di desa Karanganyar terus mengalir layaknya air sungai yang jernih membelah bebatuan. Tenang, namun menyimpan kekuatan besar untuk menghidupi alam di sekitarnya. Kisah pedih masa lalu telah sepenuhnya terkubur dalam-dalam, digantikan oleh jalinan persaudaraan antar warga yang kini jauh lebih erat dan saling menghargai satu sama lain. Setiap malam tiba, orang-orang desa menutup pintu rumah mereka dengan perasaan aman dan pikiran yang tenang, tanpa ada lagi dengki yang bersarang di dalam hati. Jatmiko telah mengajarkan kepada mereka semua sebuah pelajaran paling berharga mengenai kemanusiaan sejati melalui jalan sunyi yang dijalaninya dengan penuh kesabaran bertahun-tahun. Di gardu ronda dekat pohon beringin, seorang petani tua duduk menghisap cerutunya, sambil memandangi rumah megah Jatmiko dari kejauhan dengan tatapan penuh rasa segan. Petani tua itu menghembuskan asap tebal perlahan ke udara malam, menyadari betapa bodohnya ia dan seluruh penduduk desa yang dulu ikut menertawakan pilihan Jatmiko.
Dulu kita semua tertawa paling keras menghinanya saat ia membawa janda itu kemari. Namun lihatlah sekarang. Pemuda itulah yang membuat kita menundukkan kepala selamanya. Gumamnya pelan. Angin malam menyapu kata-kata pelan itu. Membawa kisah kesabaran ini. Terbang tinggi menyatu dengan bintang-bintang cemerlang di langit desa Karanganyar yang sunyi.